Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfira Fisya Agisti dengan NPM 412242311026. Saya akan memaparkan presentasi terkait hasil magang yang saya lakukan di PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber dengan judul Strategi Pemasaran Teh Putih di PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber. Poin yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua profil organisasi dan aktivitas magang, yang ketiga pembahasan, yang keempat kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Teh adalah komoditas pertanian dengan nilai ekonomi tinggi yang sangat dihargai di Indonesia, bukan hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai bagian dari budaya dan tradisi PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber sebagai salah satu produsen terkemuka yang telah lama menghasilkan teh curah berkualitas namun fokus pada penjualan tanpa merek membatasi identitas produk. Untuk meningkatkan daya saing, perusahaan meluncurkan teh putih yang dirancang dengan memperhatikan kualitas bahan dan proses pengolahan, menawarkan pengalaman minum teh yang premium. Meskipun memiliki potensi besar, teh putih menghadapi tantangan dalam pemasaran, terutama dalam membangun kesadaran merek. Saat ini, strategi pemasaran mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dan media sosial. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi pemasaran teh putih dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan visibilitas dan penerimaan produk di pasar. Selanjutnya, poin kedua yaitu profil organisasi dan aktivitas magang. PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, khususnya dalam produksi teh. PT Tenggara memiliki visi dan misi, yaitu untuk menjadi perusahaan perkebunan teh terkemuka yang berkelanjutan, yang mampu menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kemudian misinya yaitu mengelola perkebunan teh secara profesional dan efisien untuk menghasilkan produk teh berkualitas tinggi. Yang kedua, melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar perkebunan. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat sekitar melalui program pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Yang keempat, menjalin kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan usaha yang lebih kompetitif. Kemudian yang kelima, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang bertanggung jawab untuk membangun citra positif perkebunan teh Maleber. Selanjutnya, aktivitas magang yang saya lakukan di PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber, saya menjalani waktu kerja selama 7 jam sehari dengan jam kerja berlangsung selama 6 hari dalam 1 minggu. Kegiatan utama di PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber mencakup proses pengolahan teh yang terdiri dari pemetikan daun teh hingga pengolahan daun teh sampai siap untuk dikonsumsi. Selama magang di PT Tenggara, saya tidak ditetapkan dalam satu bidang khusus, melainkan melakukan berbagai tugas yang memberikan pengalaman beragam. Tugas saya meliputi pembuatan laporan harian dan bulanan kerja karyawan kebun, penginputan serta pencatatan data keuangan gaji karyawan, dan pencatatan laporan arus kas. Saya juga terlibat dalam merekap penggajian bulanan, membantu dalam pembagian gaji, serta proses pengemasan teh merek putih. Selain itu, saya membantu mempersiapkan seminar tentang pengolahan dan pemasaran teh putih, kemudian membuat laporan bulanan untuk Dinas Perkebunan dan menyusun konten untuk pemasaran produk. Pengalaman ini memberikan wawasan yang luas mengenai operasional dan administrasi, serta pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan di perusahaan. Poin ketiga yaitu pembahasan.
Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menawarkan nilai kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mencapai tujuan organisasi. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah sebagai proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai dengan orang lain. Sedangkan menurut Peter Drucker, menyatakan bahwa tujuan pemasaran adalah untuk membuat penjualan yang tidak diperlukan, yaitu untuk mengetahui dan memahami konsumen dengan baik sehingga produk atau layanan tersebut sesuai dengan mereka dan menjual dirinya sendiri. Strategi pemasaran teh putih meliputi beberapa pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas dan menarik konsumen. Yang pertama, perusahaan PT Tenggara tersebut menerapkan pemasaran dari mulut ke mulut dengan memanfaatkan pengalaman positif pelanggan untuk mendorong rekomendasi kepada teman dan keluarga. Strategi ini membangun kepercayaan dan kredibilitas, meskipun dampaknya terbatas pada jaringan sosial pelanggan saat ini. Yang kedua, Teh Putih menjual produknya melalui warung-warung lokal yang memudahkan akses bagi konsumen dan mendukung ekonomi setempat. Meskipun keterbatasan jangkauan distribusi dapat menghambat pertumbuhan pasar. Yang ketiga, pemasaran konten visual di Instagram dilakukan untuk menarik perhatian konsumen muda. Namun, tantangannya berupa frekuensi posting yang rendah dan jumlah pengikut yang sedikit menunjukkan kurangnya efektivitas strategi ini. Yang keempat yaitu Teh Putih mengadakan seminar produksi teh di PT Tenggara, memberikan pengalaman edukatif langsung kepada konsumen meskipun lokasi menarik. Ketergantungan pada acara fisik dapat membatasi jangkauan audiens dan memerlukan investasi sumber daya. Secara keseluruhan, meskipun Teh Putih telah menerapkan berbagai strategi, tantangan yang ada perlu diatasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya itu deskripsi produk Teh Putih. Teh Putih adalah merek teh yang diolah di PT Tenggara yang berlokasi di perkebunan teh Malember. Meskipun perusahaan telah mengelola kebun dan pabriknya sejak tahun 1998, peluncuran Teh Putih ada pada tahun 2022, menandai langkah penting dan strategi bisnisnya. Setelah sebelumnya hanya memproduksi teh curah saja tanpa merek, Teh Putih menawarkan berbagai jenis teh. Ini adalah gambar di mana teh putih tersebut diproduksi. Kemudian, teh putih mempunyai berbagai jenis teh berkualitas tinggi yang tidak hanya menjalankan lidah, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Ini adalah beberapa produk yang diproduksi. Yang pertama yaitu ada teh hitam celup, teh hitam curah, teh hijau, dan teh putih celup. Yang terakhir teh celup artisan. Selanjutnya itu data penjualan produk teh putih. Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 penjualan teh putih dimulai lambat dengan hanya 200 unit di bulan pertama dan mencapai puncak 600 unit di bulan September. Sebelumnya turun menjadi 500 unit di Desember. Pemasaran yang bergantung pada rekomendasi mulut ke mulut dan distribusi terbatas menjadi tantangan. Pada tahun 2023, penjualan meningkat yang signifikan, mulai dari 500 unit di Januari dan mencapai 800 unit di September. Berkat kegiatan pemasaran seperti seminar untuk sekolah dan promosi di lapangan sepak bola. Namun pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penurunan dari unit di awal tahun menjadi 450 unit pada bulan Oktober. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya persaingan dan kurangnya aktivitas promosi, terutama di media sosial, menegaskan pentingnya strategi pemasaran yang konsisten. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan pengalaman magang di PT Tenggara Perkebunan Teh Malember, saya berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan meskipun menghadapi berbagai kendala. Pengalaman ini memberikan wawasan tentang dunia kerja dan keterampilan baru yang tidak diperoleh di perkuliahan. Dengan praktik yang lebih dominan,
Penulis juga mempelajari sistem manajemen, khususnya dalam proses dan produksi, serta manajemen pemasaran teh putih yang baru diluncurkan, termasuk strategi serta tantangan yang dihadapi. Meskipun strategi pemasaran teh putih sudah baik, masih diperlukan perbaikan untuk meningkatkan visibilitas produk di tengah persaingan yang ketat. Selain itu, penulis menyimpulkan bahwa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, diperlukan kombinasi soft skill seperti kepemimpinan dan kerjasama tim, serta hard skill yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Berdasarkan kegiatan magang di PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber, penulis memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Yang pertama yaitu untuk organisasi, disarankan agar PT Tenggara meningkatkan keaktifan di Instagram dengan konten menarik, menjangkau pasar melalui marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop, serta memperluas distribusi ke supermarket dan pasar lokal untuk meningkatkan penjualan teh putih. Selain itu, organisasi harus memberikan tugas yang jelas dan terstruktur pada pemagang agar mereka lebih fokus dan produktif. Untuk perguruan tinggi disarankan agar memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai instansi untuk memudahkan mahasiswa menemukan kesempatan magang serta menyampaikan informasi mengenai magang secara terencana dan aktif. Terakhir, untuk saya, sebagai mahasiswa, sebaiknya memiliki keingintahuan tinggi terhadap tugas yang telah diberikan, mempersiapkan diri dengan memahami karakteristik organisasi yang dituju, dan tidak ragu untuk bertanya kepada pembimbing di lapangan maupun saat menyusun laporan akhir magang. Selanjutnya refleksi diri. Refleksi magang di PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber selama 3 bulan menunjukkan bahwa hal positif yang diperoleh penulis termasuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja. Pengalaman praktis ini memperkuat pentingnya penerapan teori yang dipelajari di perkuliahan dalam situasi nyata selama magang. Penulis terlibat dalam berbagai proses, mulai dari pemetikan daun teh hingga pengolahan produk, serta memahami strategi pemasaran. Interaksi dengan karyawan berpengalaman memberikan wawasan tentang tantangan di lapangan dan pentingnya kerja tim, disiplin, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik. Penulis juga berusaha untuk mendapatkan umpan balik untuk perbaikan diri, terutama dalam hal kerjasama dan pemikiran kritis. Meskipun penulis belum memiliki gambaran jelas tentang rencana pendidikan selanjutnya, saya berfokus pada penerapan ilmu yang diperoleh ke dalam dunia kerja setelah lulus. Secara keseluruhan, magang ini memperkuat minat penulis di bidang pertanian dan pengolahan pangan, serta mempersiapkannya untuk tantangan profesional di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.